Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Michael Aprianto, NIM 0720 1050 dari Prodi Teknik Sipil. Kali ini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai materi tentang penerapan Pancasila dan contoh kasus pelanggarannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi penerapan Pancasila dan contoh kasus pelanggarannya. Jadi Pancasila itu merupakan dasar serta landasan ideologi bangsa Indonesia. Dengan mengikutinya, maka akan tercipta keharmonisan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa antar rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk menerapkan setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penerapan setiap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan bunyi silanya, kita sebagai mahasiswa itu harus menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Yang kedua itu menjaga toleransi atau saling hormat menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Yang ketiga, tidak memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu karena sesuai UUD 1945 bahwa setiap orang itu berhak untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Jadi contoh kasus penyimpangan pada sila pertama itu yaitu bom Bali 1. Jadi contoh kasus penyimpangan ini yaitu aksi terorisme yang terkenal yang terjadi pada tahun 2002 di Bali. Aksi terorisme ini didasarkan pada agama sehingga menyalahi Pancasila pada sila yang pertama. Kemudian sila yang kedua. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi contoh penerapannya yaitu menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Kemudian senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud ialah membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Contoh kasus penyimpangan pada sila kedua, yaitu kasus rasisme yang dialami oleh mahasiswa Papua di Surabaya. Contoh kasus penyimpangan pada sila kedua yaitu kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya yang terjadi pada tanggal 16 dan 17 Agustus 2019. Kasus tersebut menjadi pemicu aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan di Papua. Selanjutnya, sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi contoh penerapannya yaitu cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. Dan yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Contoh kasus penyimpangan pada sila ketiga yaitu OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka ini sudah berdiri sejak tahun 1965 dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang bersikeras untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri karena merasa jika daerah mereka tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Ini termasuk pelanggaran sila ketiga karena ingin berpisah dari bangsa Indonesia. Dan yang kemudian sila keempat. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengutamakan pengambilan keputusan dalam musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Yang kedua, tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Dan yang ketiga, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Contoh kasus penyimpangan sila keempat yaitu ketidakadilan hukum. Penyimpangan pada kasus dari sila keempat ini adalah ketidakadilan hukum bagi pejabat dan kaum bawah. Buktinya, beberapa tahun silam orang yang dikatakan mencuri buah seperti semangka dan kakao harus mendekam di balik jeruji besi mulai dari ancaman 1 hingga 5 tahun.
hanya karena mencuri kakao seharga Rp2.000 saja, sedangkan para pejabat yang sudah menelan uang milik negara miliaran rupiah hanya ditahan selama 1 sampai 2 tahun, bahkan tidak diselidiki. Dan yang terakhir sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya yaitu senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apa saja yang kita hadapi. Contoh kasus penyimpangan pada sila kelima yaitu perbedaan kehidupan warga ibu kota dan Papua. Pelanggaran dari sila kelima ini bisa dilihat dari perbedaan kehidupan antara masyarakat kota Jakarta dan Papua. Walau mungkin sama-sama warga Indonesia, tetap saja warga Jakarta dan Papua ini berbeda. Di Jakarta semua infrastruktur dibangun merata, sedangkan Papua pembangunannya belum merata dan masih banyak yang menggunakan koteka atau pakaian tradisional mereka. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.